warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan kembali lagi bersama saya, Maya Anantia di Cerita Maya. Untuk hari ini kita akan bahas hal-hal yang viral di sosmed. Sorry banget agak telat postingnya. Dan beritanya juga udah agak beberapa hari yang lalu yang akan aku share di sini. Cuman semoga aja masih nggak terlambat buat kalian ya. Jadi hari ini aku akan bahas tentang dua orang wanita yang viral banget, emak-emak ngegunting bendera, dan satu lagi ada juga yang namanya kebetulan sama seperti saya, namanya Maya. Dia ngebakar bendera, cuci pakai sikat WC, dan juga sempet ngebakar bendera itu dipendam di tanah terus diinjek pakai kakinya, ya begitulah. Mungkin orang sakit jiwa kalau kata saya sih. Terus yang ketiga ada aksi Iron Man. Iron Man di dunia nyata, dia hebat banget loh guys. Dia bisa nyelamatin seorang balita yang ditaruh di baby walker sama mamanya, tapi nggak sampai anak itu kenapa-napa, diselamatin sama seorang Iron Man ini. Cuman sebelum kita lanjut ke videonya, tolong buat kalian yang baru aja klik video ini, tolong diklik tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu ketika aku upload video. Terus juga buat kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Terus nggak lupa juga aku ingetin, buat 1000 subscriber pertama aku akan adain giveaway buat kalian semuanya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, aku akan langsung bahas di kasus yang pertama yang viral banget, yaitu seorang ibu yang ngegunting-gunting bendera Indonesia di depan seorang anak kecil. Nah, gimana nih ceritanya? Jadi kejadian ini terjadinya di kota Sumedang nih guys. Dan kan yang terlihat di video ini ada sekitar dua orang wanita, yang satu ngegunting si benderanya, yang satu lagi megangin ujung bendera satunya lagi. Cuma ternyata ada tiga. Kok aku pikir satu yang megang ujung bendera itu yang ngerekam, ternyata bukan. Yang ngerekam ada orang satu lagi. Jadi ada tiga pelakunya, yang satu ngerekam, yang satu bantu megangin bendera, yang satu lagi yang ngegunting. Tapi yang namanya the power of sosmed ya, kan videonya udah viral nih, langsung aja nih sama Pak Polisi, ketiga pelaku itu langsung diciduk guys. Nah, ketika mereka udah diciduk nih, mereka kan tanya nih motifnya apa sih sebenarnya? Kok bisa kalian sampai pendek akal ngegunting bendera, padahal itu kan melanggar Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Dan udah ada pasal-pasalnya nih guys tentang apapun yang menyangkut dengan lambang dan logo kenegaraan kita ini. Jadi udah ada sanksi hukumnya secara resmi. Kok bisa dia senekat itu, bahkan bikin video sampai viral lagi. Nah, polisi kan langsung aja bisa nangkep ya tiga orang ini. Ternyata alasannya adalah buat bikin efek jerah buat anaknya yang menyandang disabilitas. Gila nggak tuh? Anaknya tuh disabilitas guys. Terus mereka melakukan hal itu di depan anaknya. Bisa jadi yang pertama anaknya nggak nangkep maksudnya apa emak gue gunting-gunting bendera kesayangan gue gitu ya. Terus yang kedua lagi bisa jadi anaknya jadi, oh jadi begini cara yang bener nih gitu, nangkepnya seperti itu. Bisa jadi dua bumerang, bisa jadi oh jadi harus dihancurin kayak gini nih barang-barang kesayangan. Penangkapan anak disabilitas itu kan polos banget ya. Mereka nggak tahu, mereka bakal susah memahami mana yang benar dan mana yang salah. Jadi menurut si ibu itu alasannya karena si anak ini kemana-mana tuh selalu pegangin benderanya. Mau bobo dipegang, mau berkegiatan apapun tuh bendera itu dipegang terus sama si anak ini. Sebenarnya bukan masalah bendera ya. Sebenarnya anak disabilitas itu kalau suka sama suatu hal, kemanapun benda itu dibawa. Mau kamu ajak pergi ke tempat jauh pun benda itu pasti dibawa. Ada anak-anak yang seperti semacam autis atau kayak gitulah, itu tuh kalau udah suka sama benda ya dia disayang banget, diciumin, dibawa bobo kayak gitu. Jadi si anak ini sehari-hari emang sukanya tuh pegang dan bawa bendera ini kemana-mana, dan itu bikin ibunya jengkel. Dan itu bikin saya jengkel, kenapa bisa begitu gitu loh. Harusnya anak ini dibawa ke terapis, ke psikolog gitu, dan ibunya juga masuk juga ke psikolog biar tahu gimana caranya menghadapi anak yang disabilitas ini. Aduh, saya gemes. Saya menyayangkan sikapnya di depan anaknya gitu loh. Jadi penyidik pun juga memastikan bahwa sebenarnya ketiga ibu ini nggak ada kebencian, nggak ada motif kebencian pada bendera Indonesia. Jadi dia emang ngeguntingnya dengan dasar dia kesel banget karena anaknya pegang-pegang si bendera ini terus kemanapun dan apapun kegiatannya.
Tapi tetap aja akhirnya si ketiga ibu ini itu ditangkap sama pihak kepolisian dan mereka terjerat oleh hukum yang udah jelas ada pasalnya, dan juga menyita barang bukti berupa handphone dan juga bendera yang udah digunting-gunting tadi. Gitu guys, untuk berita yang pertama yang bikin aku gemes banget karena cara dia menghadapi anak yang disabilitas ini, dia nggak mau belajar. Kalau kalian semuanya aduh, sekarang ini udah gampang banget deh cari informasi ya. Apalagi kalau kalian punya keluarga atau anak atau tetangga yang anaknya ada special need, berkebutuhan khusus, kalian bisa kok pakai BPJS ngurus segalanya, ngurus proses terapinya, ke dokternya, segalanya ditanggung oleh negara. Itu gampang banget, memang agak ngantri, agak lama. Buat orang-orang yang menyandang disabilitas ini bisa tumbuh seperti layaknya orang normal gitu, baik dia anak kecil maupun sampai usia 12 tahun tuh kalau nggak salah gitu guys. Jadi bukannya malah kita memperlakukan mereka dengan kayak kita memperlakukan orang normal, nggak bisa kayak gitu. Ketika orang tuanya nganterin anaknya terapi, pasti orang tuanya dikasih tahu nih gimana caranya menghadapi anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Jadi nggak sembarangan, nggak kayak gitu. Itu yang bikin aku kesel banget nih. Jangan ditiru nih guys. Yang kedua, ada video seorang wanita bernama Maya yang ada juga dia bagi foto, ada juga dia bagi video. Dia sedang cuci bendera pakai sikat WC, terus diinjek-injek juga, dan itu airnya juga pakai air dari WC. Terus kemudian dikubur di tanah, diinjek pakai kakinya juga. Terus kemudian bendera itu dibakar guys. Jadi si orang bernama Maya ini juga udah ditangkap. Nah, motifnya apa? Yuk kita simak. Jadi dia tuh sebenarnya melakukan semua itu hanya untuk mencari perhatian seluruh warga dunia. Lah kok bisa? Jadi ceritanya si Maya ini tuh punya pacar dari Malaysia. Cuman ketika dia minta izin mungkin ya sama keluarganya tuh nggak ngerestuin, nggak ngasih izin pacarannya mereka. Terus si Maya ini protes dengan cara seperti itu. Yang gue kesel kenapa namanya sama kayak gue. Yang nentang tuh nggak cuman semua keluarga, bahkan teman-temannya juga nentang, kenalan-kenalan dia juga nentang hubungan dia dengan si pria dari Malaysia ini. Jadi ya gimana pun juga restu orang tua itu penting. Kalau kalian gak direstuin ya udah tinggalin aja, bye. Cari yang lain guys. Gak usah sampai kalian bikin onar yang menghebohkan seluruh Indonesia. Ya, bikin pusing guys. Dan barang bukti yang diamankan dari kasus si Maya ini ada banyak, yaitu HP yang dipakai buat ngerekam, akun Instagram yang bernama Maya @maya.maya 635, 1 unit HP, dan 1 akun Facebook atas nama Lovelita Putri Valentine, dan juga 1 buah sikat WC, 1 buah foto Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, dan juga bendera merah putih. Jadi foto Presiden Joko Widodo, foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu dikasih bulat-bulat, dihias-hias, dicoret-coret maksud dia. Dicoret-coret, terus dikasih potongan cabai, potongan sayur, dikasih daun singkong. Korslet tuh kayaknya otaknya guys. Terus garis merahnya di mana? Hubungannya apa nih? Presiden sama si daun singkong sama cabai gitu. Tapi untungnya orang ini udah ditangkap sama Pak Polisi ya guys. Jadi mungkin silahkan Pak Polisi gimana setelah dicek kejiwaannya. Mungkin kalau dia memang ada gangguan ya masuk ke RSJ. Kalau dia memang benar-benar ada motif-motif lain setelah penyidikan dikuak, ya dia pasti masuk penjara sesuai undang-undang yang berlaku gitu. Oke, kita langsung lanjut di berita yang ketiga. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki nih guys yang dibilang sama warga-warga sosmed itu adalah seorang Iron Man. Kalau kemarin-kemarin lagi viral odading Mang Oleh yang odadingnya bisa bikin kita jadi kayak Iron Man, tapi ini nongol nih Iron Man dalam dunia nyata. Cuman sampai sekarang ini belum ketemu di mana sebenarnya video ini diambil, bagaimana kronologi selengkapnya, dan ini
ada di mana, dari mana video ini sumbernya itu belum ketemu dengan jelas. Jadi sempat aku tahan-tahan supaya aku tahu, supaya aku bisa kasih tahu ke kalian juga sebenarnya ini video ini diambil di mana, terus kapan kejadiannya, terus siapakah sosok Iron Man ini gitu ya. Cuman dia kebetulan nggak pakai baju Iron Man guys, dia pakai baju biasa aja. Jadi seperti yang kita lihat di gambar, ada seorang bayi kecil yang ternyata dia nyebrang jalan. Untungnya jalanannya itu lagi sepi. Nah kemudian nggak tahu gimana ceritanya si bayi kecil ini tiba-tiba menuju jalan yang ada di depan rumahnya persis itu. Jalannya tuh kebetulan juga menurun tajam gitu guys. Otomatis si bayi yang pakai baby walker ini, yang namanya baby walker itu kan bagian bawahnya itu kan roda-roda ya. Nah kalau dia lewatin jalan yang menurun tajam, pastikan jalannya makin lama makin cepet, kayak roller coaster aja gitu loh. Kalau makin lama makin cepet, makin kenceng gitu. Untungnya nih ada seorang pria yang lewat dan ngeliat kejadian itu, dan dia langsung pikirannya cepet aja, tak gitu loh, dalam sedetik dia langsung rubuhin motornya dan langsung nyelamatin si anak ini. Untung aja. Dan gak lama setelah mungkin si ibu ngedenger ya ada suara motor jatuh dan dikira anaknya ditabrak motor mungkin ya. Ibunya nih keluar dari rumah dan akhirnya dia gendong si bayinya, dan si abang Iron Man ini ngebantu membawa baby walker si bayi tadi. Ya ibu-ibu, kalau anaknya lagi dinaikin baby walker, pagar jangan lupa dikunci, jangan meleng ya kan. Jaga anak itu emang rempong, tapi kalau dinaikin baby walker, kalau misalnya rumahnya nggak ada pagarnya, pakai selendang ditali di tiang, kan anaknya jadi nggak bisa kemana-mana, jadi aman ya. Paling nggak seperti itulah, gimana caranya ya, kreatif dikit gitu loh jadi ibu ya kan, biar semuanya lancar, urusan masak beres, urusan rumah beres, urusan jemur baju beres, anak juga beres gitu. Harus banyak nih pikirnya, begini begitu gitu. Oke guys, itu dulu buat cerita hari ini, dan itu dulu cerita-cerita viral. Untuk berikutnya mungkin besok aku akan langsung tayangin video Mysterious Story. Aku udah bikin juga. Jadi hari ini aku bikin 2 video, yang berikutnya akan aku tayangin besok. Jadi jangan lupa ditonton besok ya. Buat kalian yang udah nyimak video hari ini, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa follow juga Instagram aku di cerita_maya. Dan terima kasih, sampai ketemu di Cerita Maya episode berikutnya. Bye.